Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua nggak akan membahas soal perang atau soal kasus atau soal sejarah kayak gitu kan. Tapi di video kali ini gue akan membahas kontroversi seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, geng. Jadi kalau ada ungkapan gitu kan, anak yang durhaka, nah ini beda lagi nih, geng. Ini adalah bapak yang durhaka atau orang tua yang durhaka kayak gitu. Ya lebih tepatnya bapak lah, bukan orang tua ya nggak, karena ibu dia masih bener kayak gitu. Sebelum gue lanjut ke kronologi pembahasannya, sebelum gue lanjut ke inti pembahasannya, gue akan bahas dulu nih siapa bocah tersebut, geng, yang ditinggalkan oleh bapaknya ini, geng. Bocah tersebut adalah mantan artis cilik, geng. Pasti sebagian lu ada yang tahu lah, karena dia begitu terkenal dan begitu sangat populer pada zamannya kayak gitu, geng. Dia adalah Baim Alkatiri, seorang aktris cilik, atau lebih tepatnya mantan aktris cilik lah ya, mantan aktris cilik yang mana dia itu sudah berakting dari mulai umur 3 tahun, guys. Gue ingat banget ada salah satu sinetronnya yaitu Tarzan cilik kayak gitu kan. Dan pada saat itu dia itu selalu selalu tampil ceria dan juga selalu menghibur gitu kan. Jadi sosok yang dinanti lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi dia itu kalau diklasifikasikan sekelas sama si Nizam kayak gitu tuh, geng. Terus si siapa lagi tuh? Si Amel Carla tuh sekelasnya dia tuh. Sepanggung lah kayak gitu bisa dibilang, geng. Jadi gue pribadi sering nonton dulu tuh karena menggemaskan gitu kan, menggemaskan dan juga lucu gitu karakternya tuh, geng. Nah, tahun demi tahun berlalu, dia pun udah beranjak dewasa dan ada kontroversi nih, geng. Kontroversi yang membuat dia itu kembali diundang oleh beberapa stasiun televisi kayak gitu, geng. Jadi diundangnya bukan karena buat sinetron, bukan, karena kontroversi yang dialami kayak gitu, geng. Kontroversinya apa? Kontroversinya adalah dia ditinggalkan oleh bapak kandungnya, geng. Sorry, bukan gue menjelekkan, ini emang faktanya seperti itu, lu lihat aja lah kayak gitu. Kenapa dia bisa ditinggalin? Kronologinya ketika tahun 2022 nih, ketika dia pulang sekolah dan dia itu langsung ditanya nih oleh kakaknya, si Abai kan. Si Abai itu nanya ke Baim, katanya lu coba lihat WhatsApp, lu chat Abah gitu kan, maksudnya chat bapaknya gitu. Bapaknya dipanggil Abah tuh, kan bapaknya dipanggil Abah tuh sama mereka. Nah pas dia ngechat, checklist 1, terus juga kayak diblokir gitu kan, jadi nggak ada fotonya, nggak ada foto profilnya kayak gitu. Baru kakaknya Baim itu bilang, wah lu juga sama katanya kayak gua. Kenapa bang, katanya, gua juga diblokir sama, nggak tahu dia kemana dan sekarang dia ngeblokir kita semua kayak gitu. Nah setelah itu beberapa saat kemudian ngechat nih bapaknya Baim itu, geng, ke Baim. Sebelumnya sebelumnya itu ngechat dulu bahwa dia adalah anak gagal. Dan pada saat itu Baim sangat heran, guys, melihat chat dari bapaknya ini, geng, yang menyatakan dia adalah anak gagal. Gagalnya di mana coba, kata Baim tuh, geng, di salah satu podcast yang beredar. Karena menurut dia nih, faktanya nih, geng, fakta di lapangan, dia itu kan dulu nyari duit ya kayak tulang punggung keluarga lah. Dan hasil dari dia main sinetron itu selalu dikasihkan ke bapaknya, geng, diberikan ke bapaknya kayak gitu. Dan itu jumlahnya nih, guys, jumlahnya kalau di total gitu kan ada 30 miliaran, geng. Gila kan. Itu duit semua itu 30 miliar kan, Ustaz. Dan semuanya itu dibawa sama bapaknya, gila. Dibawa secara sepihak gitu kan. Jadi ibunya Baim, terus kakaknya Baim, dan Baim pun nggak tahu, guys, uang itu kemana, nggak tahu. Jadi sebelum diblokir WhatsApp-nya itu udah dibawa, plus dia udah nggak tahu kemana. Tadi itu catatan terakhir hanya menyatakan bahwa si Baim itu gagal, guys, kayak gitu. Nah ini membuat si Baim itu banyak diundang oleh channel-channel YouTube artis papan atas gitu kan, dan juga media-media publik gitu kan. Tapi walaupun begitu si Baim ini berusaha menutupi kebobrokan bapaknya kayak gitu, geng. Contoh pada saat itu Baim itu ditanya nih, dia ditanya oleh Raffi Ahmad nih, katanya lu masih suka dikasih jajan gak nih sama Abah? Baim jawab nih dengan sedikit bingung gitu kan, dia menjawab, kadang-kadang bang, katanya. Kadang-kadang dikasih oleh Abah, katanya. Dia kenapa dia berbicara seperti itu? Karena dia berusaha menutupi kebobrokan bapaknya kayak gitu, geng. Cuman setelah dipikir-pikir lagi dan setelah berjalannya waktu gitu kan, bahkan dari keluarga bapaknya pun nggak ada itikat baik
Bahkan nih geng yang gua bikin tercengang lah kayak gitu geng. Dan bahkan dari keluarga bapaknya Baim ini nih geng, mereka itu nggak ada itikat baiknya. Kenapa? Karena menurut Baim nih geng, gue sampaikan ulang aja nih, bukan menurut gua. Menurut Baim, ketika dia susah nih, dia sekolah gitu kan pakai biaya sendiri, itu keluarga bapaknya itu nggak ada yang ngebantu geng. Dan ketika Baim diundang di media nih, ketika dia ngomong sejujurnya nih soal kebobrokan bapaknya, dia itu selalu kayak diomelin lah sama pihak keluarga bapaknya si Baim ini geng. Ya kalau gua analogikan seperti ini geng, lu tuh jangan jelek-jelekin bapak lu kayak gitu. Dan di sini Baim pun selalu santai dan juga dia tuh menanggapinya dengan tegas gitu kan, bahwa gua nggak ngejelekin kayak gitu, gua hanya bicara fakta gitu kan, karena emang faktanya seperti itu. Dan dia pun tahu sendiri, bukan kata siapa-siapa, tahu karena melihat dan tahu karena secara realnya kayak gitu gitu loh. Kenapa gua bisa bilang seperti ini? Karena si Baim pun ngomong nih geng, ngomong ke publik gitu kan, bahwa ketika dia nanya ke ibunya nih kenapa bapaknya kayak gitu, ibunya itu hanya menjawab kayak gini geng, nanti juga kamu tahu sendiri kayak gitu. Jadi ibunya nggak menjelaskan secara rinci, nggak, cuma kayak gitu doang. Bener aja kan, seiring berjalannya waktu dia itu tahu sendiri geng, kebobrokan bapaknya kayak gitu. Dan di sini kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jadi yang durhaka itu nggak mesti anak geng. Ya ini buktinya nih, ya, udah dibayain, udah dikasih fasilitas, udah dikasih duit lah, ya nggak? Ya pastilah semua fasilitas yang dipakai sama bapaknya si Baim ini pastilah itu ada jeripayahnya Baim gitu kan. Bahkan ya nggak mau tuh kemungkinan gitu kan 80%, 90% itu milik Baim kayak gitu lah. Cuman kenapa dia tiba-tiba kabur kayak gitu kan? Coba lu ada sisi positifnya nggak, atau ada alasan positif nggak kenapa tiba-tiba kabur? Lu bisa tulis di kolom komentar di bawah nih geng. Dan satu pelajaran penting di video ini adalah orang jahat nih geng ya. Orang jahat itu bukan atau nggak mesti lah ya, orang jahat itu nggak mesti orang jauh. Orang terdekat kita pun bisa menjadi orang jahat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping yang gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.